terpercaya. Orang tua siswi di Kabupaten Gorontalo protes ke sekolah pasca suntik vaksin kanker serviks karena tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saya ini sudah mau masuk, ini belum ada meja kursi. Oknum perwira di Polda Gorontalo diduga meminta jatah kepada pelaku usaha tambang ilegal. Kecanduan judi online, asisten rumah tangga di Kota Kendari nekat mencuri perhiasan emas majikannya. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Sejumlah orang tua siswi sekolah dasar di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo memprotes pemberian vaksin kanker serviks dari Puskesmas. Protes dilakukan lantaran pihak sekolah tidak memberitahukan kepada orang tua siswi terkait penyuntikan vaksin kepada anak mereka. Sejumlah orang tua siswi sekolah dasar di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo memprotes pemberian vaksin kanker serviks dari Puskesmas. Pihak sekolah tidak pernah sosialisasi atau memberitahukan kepada orang tua siswa terlebih dahulu. Salah satu orang tua siswi justru mengetahui adanya penyuntikan vaksin dari pengakuan anak setelah pulang sekolah. Orang tua siswi bilang beberapa siswi pun diketahui mengalami gejala sakit, mulai dari demam hingga muntah-muntah pasca pemberian vaksin. Kita sampaikan ke grup ya, apa ini? Kenapa tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua? Terus jawabannya dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah cuman katanya apa namanya? Nanti mau konfir sama Kepsek. Tadi ada yang sakit, kurang sehat, yang ada panas, ada yang muntah-muntah. Oh iya. Bapak, kalau sampai anak, dia cuma ada apa? Kayak flu. Hanya flu begitu. Iya. Tapi masih masuk sekolah Ada sekarang. masuk sekolah tadi. Kalau yang lain temannya, yang lain ada yang sakit. Sementara itu, wali kelas siswi pun membenarkan adanya pemberian vaksin kanker serviks dari Puskesmas dan telah menjadi program kesehatan bagi peserta didik. Wali kelas mengaku lupa memberitahu kepada orang tua siswi lantaran beberapa kendala. Kemarin itu setelah sosialisasi itu, anak-anak saya sudah masukkan ke dalam kelas. Setelah masuk di dalam kelas, saya katakan ini ada penyuntikan vaksin, tapi terlebih dahulu ada sosialisasi dari SES. Baru sudah SES ini bahas sosialisasi, saya juga ada duduk diam-diam karena memang setelah jalan sehat itu saya sudah rasa pusing, panas, kemudian HP saya juga sudah lowback. Jadi saya tidak sempat lagi memberitahukan kepada orang tua. Kemudian banyaknya juga kegiatan, jadi saya tidak sempat, memang lupa, memang hilap, memang. Wali kelas dan pihak sekolah pun telah meminta maaf atas kelalaian yang terjadi. Siswi yang sakit pun telah dijenguk dan diperiksa langsung petugas Puskesmas untuk memastikan kesehatan siswi. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, 3 unit asrama pondok pesantren di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Api diduga berasal dari meteran listrik. Api dengan cepat membesar dan membakar salah satu asrama dan merembes ke asrama lainnya, sehingga asrama terbakar rata dengan tanah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api agar tidak makin meluas. Dugaan sementara kebakaran berasal dari meteran listrik dari salah satu asrama. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Yang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH listrik yang terbakar. Karena di sini asramanya pakai kayu, mungkin langsung besar. Pertamanya di tengah satu besar. Kan jarak antara asrama yang di baratnya sama yang timurnya ini agak 2 meteran. Ya 2 meteran. Itu karena kebakaran, karena saking panasnya, saking besarnya api, jadi meleleh juga yang di pinggir. Jadi setelah kami tiba di lokasi, kami langsung melakukan isolasi untuk menghambat penjalaran api ke bangunan kiri kanan, karena ada beberapa bangunan yang berdempetan dengan titik api yang sudah menyala. Kami lakukan isolasi, kemudian dilakukan pemadaman serta pendinginan. Saudara, puluhan kios di Pasar Ngrimase di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku terbakar. Kobaran api diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu kios. Api dengan cepat membesar dan melahap sebanyak 50 kios milik pedagang yang terjadi pada dini hari. Kios yang sebagian besar terbuat dari papan dan triplek membuat api mudah menjalar, ditambah dengan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama hingga butuh waktu berjam-jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api berawalnya itu sesuai yang kita terima, yang saya terima, bahwa dia melakukan bakar kompor. Di situ dia sempat panas air dengan tujuannya membuat kopi. Nah, setelah buat kopi, mungkin karena terlanjur lupa bunuh, akhirnya api mulai berawal dari situ. Hingga dia merambas ke kios-kios yang lain. Kondisi itu angin juga cukup kencang, mengakibatkan dia cepat merambas ke bangunan-bangunan yang lain. Saudara, ratusan pedagang ikan di Pasar Pendaratan Ikan Kelaligi, Kota Sorong, Papua Barat Daya mengosongkan kios mereka lantaran atap kios rusak parah. Kerusakan ini sudah terjadi sejak tahun 2024 akibat angin kencang yang membuat sejumlah atap bangun pasar terlepas. Sehingga pedagang terpaksa mengosongkan kios mereka dan memilih berjualan di luar bangunan pasar. Pasar tempat pendaratan ikan Kelaligi ini awalnya dikelola pemerintah Papua Barat dan saat ini sudah diambil alih oleh Provinsi Papua Barat Daya. Namun sampai saat ini pasar tersebut belum juga diperbaiki. Pedagang berharap agar pemerintah daerah segera memperbaiki pasar ikan ini. Makanya mereka lari keluar. Karena banyak yang bolong, makanya mereka tidak jualan di dalam. Nah, di luar mereka pakai payu. Kalau jualan ini kan tidak bisa pakai payu. Begitu. Kakak, ada berapa banyak yang close yang kosong ini karena bocor? Ini kurang lebih close ini ada, kalau petak ada 3 petak yang bocor tasnya. Sedangkan kalau untuk meja ini kurang lebih ada 100 meja. Oknum perwira di Polda Gorontalo diduga meminta jatah kepada pelaku usaha tambang ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Saya harus Senin sudah mau masuk, ini belum ada meja kursi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, oknum perwira Polda Gorontalo diduga meminta jatah dan fasilitas kantor ke salah satu penambang ilegal. Hal ini diketahui setelah video percakapan beredar di media sosial. Saya harus Senin sudah mau masuk, ini belum ada meja kursi. Nama seorang oknum perwira Polda Gorontalo terseret dalam masalah pertambangan ilegal. Beredar sebuah video percakapan perwira Polda Gorontalo berpangkat AKBP dengan salah satu penambang ilegal.
Percakapan melalui panggilan video ini pun diunggah di akun TikTok pengusaha tambang ilegal Martin Basaur hingga viral di media sosial. Dalam unggahannya, Martin menuliskan keresahannya lantaran oknum perwira Polda ini kembali meminta uang setoran dan sejumlah fasilitas ruangan hingga diduga melayangkan ancaman. Bahkan dalam video yang beredar, oknum perwira Polda Gorontalo ini juga menyebut akan melakukan koordinasi dengan petinggi Polda Gorontalo lainnya. Khususnya yang mengatasnamakan dan menjanjikan ke saya bahwa di situ saya pertemuan dengan salah satu PJU Polda, Pak Dirintel dengan Kasubdit Intel, Pak Roni Ngau. Dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap. Dan saya di situ diancam sama Kasubdit Intel yang saya sudah kasih uang, setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Nah, dengan beberapa bukti dia minta saya uang, saya mengirim transfer. Di situ dia sempat mengancam saya bahwa akan menangkap saya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo mengaku bidang Propam kini masih menyelidiki kebenaran isi percakapan dalam video yang beredar. Dari pihak Polda untuk Propam Polda Gorontalo sudah melakukan pemeriksaan awal tentang kebenaran dari isi video tersebut. Ya, karena kita harus cek betul bagaimana cerita sebenarnya di video tersebut, karena kan kita hanya melihat setengah ataupun sebagian dari video tersebut. Dan ini akan kita tindak lanjuti tentunya sesuai komitmen Bapak Kapolda bahwasanya apabila ada menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polda Gorontalo dan jajaran, kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hingga kini video percakapan keduanya terus menjadi sorotan dan perbincangan hangat di media sosial. Di sisi lain, pengusaha tambang ilegal Martin Basaur yang ada dalam video itu diketahui masih berada di luar Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 4 anggota TNI Angkatan Udara Lanut JA di Mara Merauke diberhentikan dengan tidak hormat karena desertir dan terlibat kasus kriminal. Upacara pemberhentian 4 anggota TNI dengan tidak hormat digelar di lapangan apel Lanut JA di Mara dan dipimpin langsung oleh Komandan Lanut JA di Mara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto. 2 prajurit yang diberhentikan dengan alasan pelanggaran desertir, sementara 2 orang lainnya diberhentikan karena terlibat kasus pembunuhan berencana. Tindakan pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan untuk menjaga integritas TNI dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Terkait 4 personil yang kami buat upacara ini, ada 2 orang personil Lanut JA di Mara yang mangkir atau desersi lebih dari 30 hari selama masa damai. Hingga sesuai aturan dari TNI bahwa lebih dari 30 hari selama masa damai kita laksanakan pemberhentian ataupun sebenarnya ada proses sebelumnya. Terus yang kedua adanya kriminalitas, adanya pembunuhan berencana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dan di situ divonisnya adanya pemecatan. Demikian. Karena yang bersangkutan 2 orang ini desersi sampai dengan sekarang belum kita ketemukan dan 2 orang sudah menjalani hukuman. Jadi tidak kita hadapkan di dalam upacara tersebut. Saudara, seorang perempuan pengemudi mobil diamuk warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai terlibat tabrak lari terhadap sejumlah pengendara. Pengendara mobil ini diduga berusaha kabur usai menabrak sejumlah pengendara di Jalan Petarani, Kota Makassar. Warga yang kesal berusaha untuk memukul pelaku, namun beberapa warga melerai dan langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Rapucini. Usai diamankan, pengemudi kemudian diperiksa dan dilakukan tes urin. Dari hasil tes urin, pengemudi positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Di mobil yang dikendarainya juga ditemukan alat isap sabu atau bom. Kami mendapat limpahan perkara dari Polsek Rapucini, yang mana permasalahannya adalah masalah tabrak lari, yang mana setelah dilakukan penggeledahan di
TKP oleh Polsek Rapocini itu di dalam mobilnya ditemukan satu alat bong isap sabu. Kemudian diantar ke Sat Narkoba dan kami terima yaitu seorang perempuan dengan inisial AS itu umur 29 tahun, beralamat di Jalan Abdesir, Kota Makassar, yang mana dari keterangan anggota yang mengamankan di TKP itu ada 2 TKP yaitu di Jalan Petarani dan Jalan Alauddin. Kemudian sempat dihentikan oleh massa di sana dan akhirnya tadi malam coba kami periksa, namun dari kondisi kesehatan yang bersangkutan itu belum bisa diambil keterangan. Tadi malam kami coba usahakan untuk lakukan cek urin, namun belum bisa. Dan akhirnya tadi pukul 10 pagi baru bisa kita laksanakan cek urin dengan hasil positif MET atau positif sabu. Saudara, seorang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Jalan Panampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan pengendara motor meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan ini terjadi saat korban mencoba menghindari sebuah sepeda motor di depannya. Namun saat melakukan pengereman mendadak, motor korban tergelincir dan masuk ke arah truk yang berjalan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi korban. Sementara sopir truk dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kejadian tersebut terjadi di perempatan Jalan Panampu Lembo. Kejadiannya sekitar pukul 12.30. Jadi menurut keterangan dari sekitar lokasi TKP, jadi melibatkan kendaraan motor NMAX yang meninggal dunia tersebut searah dengan mobil trek. Kecanduan judi online, asisten rumah tangga di Kota Kendari nekat mencuri perhiasan emas majikannya. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang asisten rumah tangga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, nekat mencuri perhiasan emas milik majikannya. Hasil curian dijual untuk bermain judi online. Saudara J alias G. Perhiasan emas yang dicuri pelaku terdiri dari 2 buah kalung berlian, 3 buah cincin, serta 1 buah gelang dengan nilai total keseluruhan 60 juta rupiah. Polisi bilang pelaku mencuri perhiasan emas ketika rumah majikannya dalam keadaan sepi. Emas hasil curian digadaikan di Pegadaian dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Pelaku diketahui telah bekerja selama 2 tahun dan nekat mencuri karena kecanduan judi online. Polisi kini masih menyelidiki apakah ada pelaku lain. Dia ini modusnya ada untuk foya-foya, kemudian main judi online. Ternyata sudah digadai sama dia. Akhirnya kami berkoordinasi sama Pegadaian, Buser 77, sama penyidik untuk mengambil barang tersebut. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 13,3 kg. 8 orang pelaku berhasil ditangkap. Pengungkapan dilakukan berdasarkan 5 laporan sejak bulan Juli hingga Agustus 2025. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi menangkap 8 pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu dengan total berat 13,3 kg. Pelaku merupakan kurir jaringan internasional dan mengedarkan sabu dengan cara membawa ke lokasi yang sudah disebutkan serta mengikuti instruksi dari operator dan juga sistem daring. Sabu seberat 13,3 kg ini diperkirakan mencapai 18 miliar rupiah.
Kalau sabu dari Cina, tapi biasanya masuknya di Kalimantan, terus dengan jalur laut masuk ke Makassar, Sulawesi. Itu rute yang biasa, tapi kadang mereka tidak mungkin melalui rute pesawat karena pasti ketahuan. Itu kan ada bea cukai kemarin nangkap untuk pesawat, gitu, karena ada bea cukai. Tapi kalau ini melalui pelabuhan tikus biasanya. Nah, kalau orang yang digunakan seperti yang kita tahu tadi, ada yang dari Jawa Barat, dari mana itu sesuai dengan petunjuk dari atasannya mereka itu, siapa yang menggunakan. Karena mungkin supaya nggak ketahuan jadi mereka menyamarkan lah supaya bukan hanya orang sini, tapi kaki-kakinya tetap orang sini karena yang tahu wilayah kan orang sini. Kalau untuk barang bukti Bang, ada berapa kilo yang diamankan? Total ya dari 5 laporan polisi itu mulai dari Juli sampai dengan Agustus itu ada 5 laporan polisi, ada 13,3 kilo. Saudara, puluhan mobil yang berada di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan rusak dilempari oleh sejumlah orang tak dikenal. Hampir seluruh mobil ini rusak pada bagian kaca. Kejadian ini membuat pemilik mobil melapor ke polisi. Tim Jatanras Polres Goa dan Polres Jeneponto langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 1 orang pelaku di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Pelaku mengaku melempar mobil bersama 1 rekannya yang masih dalam pengejaran. Motif pelaku karena kesal lantaran pelaku bersama rekannya nyaris ditabrak oleh salah seorang pengendara. Kedua pelaku melempar mobil usai mengkonsumsi minuman keras. Berapa mobil? 1 juga. Hah? 1 juga. 1 atau banyak? 1 juga. Saya kenapa kau lempar mobil? Gara-gara apa? Itu hampir ditabrak. Hah? Hampir ditabrak baru Pak Bibit terus ki. Terus? Sempat berhenti berkelahi. Nabila itu tuh aku tunggu dibawa. Sudah itu pergi mi. Di gelandangan berhenti. Baru di situ Mila lempari Pak. Polres Jeneponto untuk menangkap salah satu pelaku pengerusakan kaca mobil yang kami amankan di Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Untuk pelaku berinisial AR, berumur 35 tahun, melaksanakan aksinya dalam kondisi mabuk, yang dia melakukan pelemparan kaca mobil secara random yang lewat-lewat di jalan raya. Selanjutnya tentunya pelaku langsung kami serahkan kepada Polres Jeneponto untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.